Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa azimana wa qurrata a'yunina Muhammad abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi rahmat dan nikmat berupa iman dan Islam. Salawat dan salam selalu tercurahkan keharibaan kita kepada sang Rasul akhir zaman, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penghormatan saya kepada Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, dan kepada seluruh peserta, pemirsa, pecinta dakwah Expo dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato dengan judul Meneladani Akhlak Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaan akhlak yang sangat luar biasa, sebagai pedoman, sebagai acuan, sebagai contoh bagi umatnya. Telah sampaikah kepada kita betapa mulianya akhlak Rasulullah? Bukankah beliau yang mencenguk tetangga yang membencinya? Bukankah beliau yang menyuapi Yahudi buta yang senantiasa menghinanya? Bukankah beliau yang meminta kebaikan kepada Taif yang mengusirnya? Lalu, mengapa kita bisa lupa? Bukankah Rasulullah yang senantiasa mengasihi anak yatim, senang menyambung silaturahim, hormat kepada orang yang lebih tua, santun dalam berkata, tidak pernah mencaci dan mencela, tidak menyimpan dendam dan sifat tercela lainnya? Sesungguhnya benar, surah Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan dia banyak mengingat Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai umat Nabi Muhammad, sudah sepatutnya kita mencontoh apa yang telah beliau contohkan kepada kita. Akan tetapi, ironis sekali dengan apa yang terjadi sekarang ini. Generasi muda sekarang ini lebih gemar berbuat maksiat daripada bersalawat.
lebih mengidolakan artis Korea daripada Rasulullah. Betul hadirin? Perbedaan kita dengan Rasul hanya pada kata sedikit saja. Kalau Rasul sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Kalau Rasul sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Kalau Rasul sedikit-sedikit membaca Al-Quran, kalau kita sedikit membaca Al-Quran. Kalau Rasul sedikit-sedikit bersedekah, kalau kita sedikit sekali bersedekah. Begitulah kondisi zaman sekarang ini. Na'udzubillahi min zalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya, sehingga Allah memuji beliau dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Artinya, dan sesungguhnya engkau adalah orang yang berakhlak mulia. Quran surah Al-Qalam ayat 4. Sayyidah Aisyah ketika ditanya tentang gambaran akhlak Rasulullah, beliau menjelaskan, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Maknanya, seluruh akhlak terpuji yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, maka beliau laksanakan. Dan seluruh akhlak tercela yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran, maka beliau tinggalkan. Dua dalil tersebut menunjukkan kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang patut kita contohi, kita ikuti, dan kita jadikan teladan dalam hidup kita untuk membenahi diri menjadi insan yang lebih mulia. Dalam hadis yang lain, Rasul bersabda yang maknanya, sesungguhnya dengan kemuliaan akhlaknya, seseorang benar-benar dapat mencapai derajat as-sahim, yaitu orang yang berpuasa sunnah terus-menerus setiap hari. Dan derajat al-qadim, yaitu orang yang salat sunnah terus-menerus setiap malam. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita jadikan makna yang terkandung dalam hadis tersebut sebagai motivasi terbesar kita untuk terus memperbaiki akhlak. Dari yang sering bermaksiat menuju ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dari yang sering bermalasan menuju semangat berjuang menambah amal untuk alam setelah mati. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mengamalkan sunnahnya. Hadirin, marilah sama-sama kita bersalawat sejenak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ya Allah, semoga dengan salawat tadi menjadikan kami termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat dakwah Expo
dimanapun Anda berada. Akhirnya, dari pidato saya ini dapat kita ambil sebuah kesimpulan. Rasulullah adalah contoh, figur, suri tauladan terbaik dan paling baik sepanjang masa. Beliau memiliki akhlak yang lembut dan santun kepada semua orang, bahkan kepada orang yang berbeda keyakinan dengannya. Beliau tetap membalas dengan kebaikan terhadap orang-orang yang memusuhinya, membencinya, dan bahkan ingin membunuhnya. Begitu mulianya akhlak Rasulullah. Semoga akhlak tersebut terpancar dari dalam diri kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya tutup dengan sebuah pantun. Buah durian harum baunya, akhlak terpuji disukai sesama. Kitab Al-Quran pedoman kita, Nabi Muhammad tauladan semua. Demikianlah pidato yang saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah, warridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.